Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang bangkit berdiri. Kita mau minta pimpinan Allah Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami, memimpin ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus mengubah kami, ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mari penuhi kami, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahlah setiap kami Tuhan, ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami perlu Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami Yesus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
bagimu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah kami. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap umat-Mu yang hadir saat ini ya Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami menyanjung, meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Allah kita dengan penuh sorak-sorai. Allah ditinggikan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi ya Allah. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, haleluya, agungkan. Allah diagungkan tinggi, mari tinggikan Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hei Allah diagungkan, hei Allah diagungkan tinggi. Mari saya undang bangkit berdiri. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, amin. Tepuk tangan puji Tuhan, haleluya. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi tinggikan Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Haleluya, amin. Dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, mari tepuk tangan, amin. Puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hei Allah diagungkan, hei Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Kita mau bernyanyi, berglori bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Nyanyi glori, haleluya. Glori, glori, glori bagi Sang Raja. Oh nyanyi glori, glori,
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Mari bersama-sama bersuka cita. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari bersama-sama serukan. Mari serukan, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Mari serukan, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau terus memuji Tuhan, bernyanyi, berglori bagi Dia. Saya beri kesempatan pujian kaum wanita untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu pimpinannya supaya kita tetap menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita siapkan hati untuk terima firman Allah. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau yakini bahwa firman Allah, ya dan amin. Firman Allah adalah janji-janjinya yang akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Ya firman-Mu, amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Biar firman-Mu menjadi jaminan dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Oh, janji-Mu menopangku. Mari berjalan Tuhan, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Janji-Mu menopangku. Kami mau berjalan bersamamu, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oh Yesus, aku cinta padamu. Oh Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat, sungguh tiada yang dapat menggantikanmu, Tuhan. Amin. Engkaulah jaminan hidupku. Mari serukan bersama-sama. Yesus, aku cinta padamu. Oh Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat
Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih, kami bersyukur punya Engkau Yesus. Kami bersyukur punya firman-Mu Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Arinowo berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan ke hamba-Nya. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau telah melewati kehidupan kami dengan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau kami sudah diberkati lewat pujian, kalau sebentar lagi kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kebenaran firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jadikan kebenaran firman-Mu ditanam dalam kehidupan kami semua yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-18. Yeremia pasalnya yang ke-18. Ayat 1 sampai 17, tapi kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia pasalnya yang ke-18, kita akan baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Sekali lagi kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada sore hari ini. Tema khotbah, bejana di tangan tukang periuk. Bejana di tangan tukang periuk. Yeremia adalah nabi yang dipilih dan diutus oleh Allah untuk memberitakan firman Allah kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam pasalnya yang pertama bagaimana Yeremia ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk memberitakan firman kepada bangsa yang tegar tengkuk. Memberitakan firman kepada bangsa yang melupakan Allahnya. Dan dalam pasal yang ke-18 ini ayat 1 dan ayat 2 sudah kita baca tadi bahwa Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk.
Kenapa harus ke rumah tukang periuk? Karena di sana Tuhan akan memperdengarkan perkataan-perkataannya kepada Yeremia. Jadi saudara, ada banyak cara Allah ingin menyatakan atau menyampaikan firman-Nya. Kalau kita melihat, kenapa enggak langsung saja Tuhan sampaikan apa yang mau Tuhan katakan? Kenapa harus pakai cara Yeremia harus ke rumah tukang periuk? Supaya lebih jelas lagi, supaya lebih paham Yeremia tentang firman Allah yang akan disampaikan. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ini kita bisa lihat, sekali lagi saya katakan Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan isi hatinya kepada saya dan saudara. Dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Jadi Yeremia langsung merespon dengan baik ketika Tuhan berfirman kepadanya. Yeremia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayo pergi ke rumah tukang periuk. Itu yang dia lakukan. Dan selanjutnya ketika tiba di rumah tukang periuk dikatakan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik. Jadi Tuhan mau menyampaikan sesuatu dengan perantaraan pekerjaan tukang periuk. Waktu Yeremia sampai, tukang periuk ini sedang bekerja dan dia melihat tanah liat di tangan tukang periuk itu rusak. Dia akan mengerjakannya kembali. Gak langsung dibuang, sudah rusak kok, dibuang saja. Kalau makanan ya saudara, kebanyakan dibuang. Kalau sudah basi, sudah rusak, sudah expire, kebanyakan dibuang. Tetapi berbeda dengan tanah liat di tangan tukang periuk. Dikatakan dia akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak sampai di situ saja saudara. Dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi ada tujuan Allah membawa Yeremia ke rumah tukang periuk. Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Allah mau memberitahukan kepada Yeremia bahwa ia akan bertindak terhadap bangsa Israel seperti tukang periuk itu terhadap bejana tanah liatnya. Jadi Tuhan akan bertindak, Tuhan akan membentuk bangsa Israel melalui penghukuman. Kenapa saudara? Karena mereka terus melakukan dosa di hadapan Allah. Kalau kita pelajari terus menerus dalam pasal-pasal selanjutnya, akhirnya bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini akan dibuang ke tanah Babel karena mereka terus menyimpang dari firman Allah. Tetapi apakah rencana Allah sudah selesai sampai di situ? Tidak saudara. Tuhan ingin membentuk bejana yang sudah rusak. Bangsa Israel yang sudah rusak karena dosa ingin dibentuk kembali oleh Allah lewat penghakiman, lewat penghukuman yang harus mereka alami sesuai dengan dosa yang mereka lakukan.
mereka akan masuk dalam pembuangan di tanah Babel. Itu akan diproses kehidupan mereka. Akan dibentuk oleh tangan penjunan yaitu Allah. Makanya Tuhan menyuruh ayo ke rumah tukang periuk. Kalau ada bejana yang sudah rusak, tanah liat sudah rusak, tukang periuk ini akan mengerjakannya kembali. Sama seperti bangsa Israel yang sudah rusak karena dosa, tidak dibinasakan oleh Tuhan, tetapi mereka akan dibentuk terus menjadi bejana yang dipilih oleh Allah, tetapi melalui pembuangan ke tanah Babel. Akan dihancurkan kembali, kemudian dibentuk. Supaya dosa-dosa mereka hilang, supaya tegar tengkuk mereka itu diperbaharui, supaya sikap bersungut-sungut mereka itu hilang ketika mereka masuk dalam pembuangan di tanah Babel, supaya mereka menjadi bangsa yang sesuai dengan rencananya Allah. Jadi Allah digambarkan sebagai tukang periuk dan bangsa Israel sebagai tanah liat yang akan dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah tukang periuk yang baik. Amin. Tukang periuk yang tidak pernah salah ketika membentuk sebuah bejana. Kalau manusia kadang melakukan kesalahan, saudara. Tetapi kalau Allah digambarkan sebagai tukang periuk, sebagai penjunan, tidak akan pernah salah untuk membentuk sebuah bejana. Benar ya saudara? Tidak akan pernah merencanakan hal yang buruk atau merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saya mau bentuk bejana yang tengahnya bolong misalnya. Gak bagus. Atau cuma separuh. Kalau cuma separuh saudara, apa fungsinya? Tetapi Allah merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Saya dan saudara digambarkan sebagai bejana, tanah liat yang akan dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah di pemandangan Allah. Dan yang sering menjadi permasalahannya saudara, bukan kepada tukang periuknya. Yang sering menjadi permasalahannya itu adalah kepada bejana yang akan dibentuk. Yang sering membuat masalah itu saya dan saudara. Yang sering menolak untuk mengikuti proses dari sang penjunan. Saya dan saudara digambarkan sebagai bejana yang mau dibentuk Allah menjadi bejana yang nilainya baik, yang berkualitas, yang indah, yang sangat baik. Tetapi terkadang kita menolak mengikuti proses dari sang penjunan. Kita sendiri yang menolak, padahal Tuhan membawa Yeremia ke rumah tukang periuk supaya bisa melihat apakah tanah liat ini akan berontak. Tidak saudara. Ketika sudah menjadi sebuah bejana, apakah dia akan protes? Saya enggak mau seperti ini. Saya maunya bentuk yang lain. Tidak saudara. Ketika rusak akan diperbaiki kembali. Gak dibuang. Tetapi bejana, yaitu saya dan saudara, sering protes kepada sang penjunan. Ketika Allah ingin memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita protes. Kenapa seperti ini Tuhan? Padahal Tuhan adalah penjunan yang baik.
penjunan yang ingin membuat saya dan saudara menjadi bejana yang berkualitas tinggi. Contoh sederhana saudara, kita punya rencana dalam satu hari, misalnya hari ini. Dari jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian seperti ini, tiba-tiba sepanjang hari ini hujan. Gagal rencana kita. Apakah kita protes sama Tuhan? Ya Tuhan kok hujan sih? Saya mau melakukan ini dan ini, gak jadi. Kalau kita mau lihat dari segi yang lain, dari sisi yang lain, ada rencana Tuhan di balik apa yang sedang terjadi. Kita sebagai bejana sering protes kepada sang penjunan, sama seperti bangsa Israel ketika terus-menerus memberontak, gak jadi-jadi bejana ini. Ketika Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan, di sana melimpah susu madunya, tanahnya baik, kondisinya baik, semuanya bagus, tetapi terus saja bangsa Israel ini memberontak terhadap Allah ketika di padang gurun. Terus mereka bersungut-sungut, gak puas dengan kepemimpinan Musa, gak puas dengan kepemimpinan Allah. Minta daging, dikasih daging, tetap aja mengeluh. Minta air, dikasih air, tetap saja mengeluh. Gak jadi-jadi bejana ini. Gak sampai-sampai ke tanah perjanjian. Karena gak mau dibentuk oleh sang penjunan. Akhirnya mereka bertahun-tahun, puluhan tahun, berputar-putar di padang gurun. Karena gak mau merelakan hati untuk dibentuk oleh sang penjunan. Padahal Allah sudah memberikan tiang awan, tiang api untuk melindungi, untuk menyertai. Sudah memberikan pemimpin untuk membimbing mereka. Ketika dalam peperangan Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat. Terus aja mengeluh kepada Allah. Akhirnya generasi yang pertama binasa di padang gurun. Gak jadi bejana yang mulia. Karena memberontak, mengeluh, protes. Mau dibentuk oleh penjunan, oleh tukang periuk supaya jadi bejana yang indah sampai ke tanah perjanjian. Tetapi tidak mau, akhirnya binasa. Mari kita lihat contoh dalam kitab Kejadian 19. Saya baca ayat yang ke-25. Kejadian pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Padahal di dalam ayat 17 dikatakan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Gak mau ikuti proses dari sang penjunan. Istrinya Lot. Ayat 17 dikatakan, janganlah menoleh ke belakang. Tetapi ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Gak jadi bejana yang indah, yang mau dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak mau taat. Sudah dibilang jangan menoleh ke belakang. Lari terus sampai ke pegunungan, sampai ke tempat yang tinggi di mana Allah diam.
Jangan berhenti di lembah Yordan. Jangan menoleh ke belakang, jangan lihat Sodom dan Gomora yang sedang ditunggang balikan oleh Allah, yang sedang dibakar. Jangan lihat hal-hal yang ada di belakang, jangan lihat masa lalu yang ada di belakang, jangan lihat masa lalumu, jangan lihat hal-hal yang sudah ditinggalkan, jangan kembali. Biarkan itu menjadi urusannya Tuhan. Sodom Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, itu urusannya Tuhan. Ketika api dari langit turun, itu memang waktunya Tuhan untuk menghukum Sodom dan Gomora. Tugasnya Lot bersama istrinya beserta keluarganya larilah sampai ke pegunungan. Ayo taat kepada firman. Tetapi istri Lot enggak mau. Firman Tuhan katakan menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini adalah sebuah bejana yang tidak mau diproses oleh sang penjunan. Enggak mau dibentuk menjadi bejana yang mulia, yang bisa dipakai oleh Allah untuk kemuliaan Allah, yang bisa dipajang di rumah Allah. Gak mau taat, gak mau ikuti kehendak Tuhan. Ini yang menjadi kendala dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang menjadi kendala dalam kehidupan saya dan saudara. Masih kurang taat kepada firman Tuhan. Tuhan katakan ayo jalan terus sesuai kebenaran firman Tuhan. Kadang kita yang menyimpang. Tuhan katakan ayo terus maju. Tuhan, yang di kiri ini lebih menarik. Oh yang di kanan ini lebih menarik. Akhirnya enggak jadi-jadi bejananya. Kurang taat, istri Lot menjadi tiang garam. Sudah menjadi tiang garam mau diapakan lagi saudara? Ya ditinggal sama Lot beserta keluarganya. Lot terus lari ke depan. Istrinya yang sudah menjadi tiang garam ya ditinggalkan. Gak dibawa. Bejana yang gak mau dibentuk oleh sang penjunan, resikonya seperti ini saudara. Yang tidak mau taat terhadap firman Tuhan. Padahal Abraham sudah berdoa memohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan supaya Lot dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Abraham sudah meminta kepada Tuhan ketika Tuhan katakan iya, orang yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan mereka yang akan diselamatkan. Tetapi harus keluar dari Sodom dan Gomora. Istri Lot sudah keluar sebenarnya. Sudah menuju kepada keselamatan, tetapi di tengah perjalanan dia menoleh ke belakang. Saya dan saudara sudah akan menjadi bejana yang mulia sesuai dengan pemandangan Tuhan. Tetapi yang diperlukan kita harus taat, terus taat terhadap firman Tuhan. Sudah jangan lihat ke belakang kata Tuhan. Mungkin di belakang itu hal-hal yang lebih menarik, tetapi menarik perhatian kita hanya secara jasmani saja. Tawaran-tawaran dari dunia. Tetapi yang di depan itu adalah hal-hal yang bersifat rohani yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus terus kita pandang. Dan Tuhan inginkan hal yang demikian, taati saja. Susah saudara, tetapi memang harus berjuang. Tanah liat yang dibentuk menjadi bejana di tangan tukang periuk enggak berontak. Terus saja sama penjunan dibentuk, ada batu sedikit dikeluarkan, ada kerikil sedikit dikeluarkan, mungkin ada apalagi hal-hal yang kurang baik dikeluarkan. Supaya benar-benar murni
tanah liat saja. Sama saudara, ada hal-hal yang masih kita lakukan dengan tidak taat, itu yang Tuhan mau keluarkan dalam hidup kita supaya menjadi bejana yang mulia. Kalau saya dan saudara hari-hari ini masih kurang taat terhadap firman Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Saya mau menjadi bejana yang mulia, indah di hadapan Tuhan. Saya mau belajar taat dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang kecil. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, saudara, sama-sama kita buka. Contoh yang kedua, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudara. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ananias dan Safira berbohong di hadapan Petrus yang sebagai rasul, juga berbohong di hadapan Allah. Mereka mendustai Roh Kudus. Mungkin berpikir, kita menjual tanah, hasilnya tidak semua diberikan kepada rasul-rasul, sebagian saja, sebagian ditahan. Padahal cara hidup jemaat, kalau saudara bisa lihat dalam pasalnya yang keempat ayat 32 sampai 36, di situ menjelaskan apa yang menjadi milik seseorang menjadi milik bersama. Harta ya saudara. Kalau dijual menjadi kepunyaan bersama. Kalau tidak dijual tetap menjadi miliknya sendiri. Ananias dan Safira dikatakan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Mereka berbohong. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Langsung dikatakan putuslah nyawanya, langsung mati. Ketika mereka berbohong, gak ada kesempatan lagi untuk diperbaharui menjadi bejana yang baik. Kalau firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, bangsa Israel ini, suku Yehuda ini masih punya kesempatan masuk dalam penghukuman di Babel, tetapi masih akan terus dibentuk oleh Allah menjadi sebuah bejana yang mulia. Kalau Ananias dan Safira ini enggak punya kesempatan saudara, sama seperti istrinya Lot. Ananias dan Safira ini berbohong. Akhirnya putuslah nyawanya, pada waktu itu juga mati saudara. Bagaimana bisa diperbaharui lagi menjadi bejana yang baik? Gak diberikan kesempatan oleh Allah. Menolak proses dari sang penjunan dengan cara berbohong. Kalau terus menerus berbohong, berbohong kan yang kecil saja. Satu kebohongan ditutupi oleh kebohongan yang lain, ditutupi oleh kebohongan yang lain, akan terus seperti itu adalah dosa. Dan itu yang akan menghambat kehidupan saya dan saudara sebagai bejana, sebagai tanah liat yang dibentuk oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang mulia. Akan terhambat
ketika terus-menerus melakukan kebohongan. Berbohong itu dosa. Sejak kecil anak-anak itu enggak diajarin untuk berbohong, tapi bisa dengan sendirinya. Tetapi sejak kecil kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, harus diajarkan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan berdusta, jangan berbohong, karena itu dosa. Itu yang akan menghambat dalam kehidupan kita menjadi bejana yang mulia di hadapan Allah. Kalau dalam Kejadian pasal yang ketiga sama Adam dan Hawa dikatakan jangan menyentuh pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi mereka malah memakan buah dari pohon itu. Gak dengar-dengaran. Akhirnya apa saudara? Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sebuah bejana yang sudah jadi dibentuk oleh Allah, ditempatkan di Taman Eden yang baik, punya hubungan yang baik dengan Allah, tetapi ketika mereka tidak dengar-dengaran, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Rusak bejana itu. Tetapi Adam dan Hawa ini masih punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi bejana yang mulia. Sama seperti Petrus, ketika Petrus menyangkal Yesus, sudah menjadi bejana yang baik, menjadi murid Yesus, tetapi ketika dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bejana ini retak istilahnya saudara. Yang sudah baik, sudah bagus, sudah dipakai oleh Allah, menjadi alatnya Allah. Ketika dia menyangkal Yesus akhirnya retak. Ada cacat terhadap bejana itu. Tetapi saudara, dia bertobat, dia kembali. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Kita sebagai bejana di tangan penjunan. Apakah kita masih kurang taat kepada Tuhan? Atau kita masih kurang dengar-dengaran, atau kita masih sedikit-sedikit berbohong, baik kepada Tuhan, baik kepada manusia, karena mungkin mencari posisi yang aman, supaya enggak dimarahi, atau pokoknya menghindar dari kesalahan. Apakah masih hal-hal yang demikian yang kita lakukan, atau dosa-dosa yang lain? Masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, ayo bertobat. Supaya kita terus dibentuk oleh Tuhan, bejana yang sudah retak atau bejana yang sudah rusak, tetapi masih mau terus kembali kepada Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan, kita merelakan hati ini untuk diproses oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita mau kembali, ada kesempatan, masih bisa dibentuk kembali oleh Sang Penjunan. Allah masih berikan kesempatan, masih berikan kemurahan kepada saya dan saudara, masih bisa bejana ini dibentuk kembali. Tetapi dosa-dosa yang pernah kita lakukan harus kita tinggalkan. Jangan seperti istrinya Lot, menoleh ke belakang, jangan kita lihat lagi, kita tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, iya saya ingin menjadi bejana yang mulia, yang dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin menjadi bejana yang mulia, ditempatkan di rumahnya Allah. Tetapi masih ada dosa yang saya lakukan, mari minta ampun kepada Tuhan. Sepertinya bejana saya ini sudah mulai retak. Kita menyadari akan hal itu. Kita kembali kepada firman Allah. Kita berdoa, kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita bertobat, datang kembali kepada Allah. Yang harus kita lakukan untuk menjadi
bejana yang mulia di hadapan Tuhan, jangan keraskan hati, amin. Kalau mau dibentuk, jangan keraskan hati. Relakan hati untuk mengikuti proses dari Sang Penjunan. Relakan hati untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apa yang menjadi keinginan Tuhan berbeda jauh dengan apa yang menjadi keinginan saya dan saudara. Terkadang kita nggak bisa terima. Karena daging ini hanya ingin yang enak-enak saja. Tetapi Tuhan katakan harus pikul salib. Pikul salib itu berat, susah. Kita protes sama Tuhan. Daging ini mulai protes. Tetapi ketika hati ini rela, mau, kita enggak mengeraskan hati, Roh Kudus yang akan menolong pribadi saya dan saudara untuk terus dibentuk oleh Sang Penjunan menjadi bejana yang mulia. Kita menjadi alatnya Tuhan. Kita menjadi bejana-bejana yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari relakan hati untuk ikuti proses dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau contoh terakhir saudara, ketika Elia pergi ke Sarfat, ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke sana, bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Saudara, kita tahu bahwa ibu janda ini hidup dalam kemiskinan. Pada waktu itu terjadi kekeringan. Ada seorang asing yang datang tiba-tiba minta air, tiba-tiba minta dibuatkan roti. Janda di Sarfat ini katakan, demi Tuhan yang hidup saya cuma punya tepung segenggam dan sedikit minyak. Saya akan olah dan dimakan oleh anak saya dan saya setelah itu kami mati, enggak punya apa-apa lagi. Tetapi kita melihat saudara, ketika Tuhan sampaikan firman melalui hambanya, janda di Sarfat ini mengikutinya. Menjadi bejana yang mau mengikuti keinginan Sang Penjunan. Ayo berikan kepada orang asing itu karena itu adalah hamba Tuhan. Dia enggak kenal, dia belum pernah bertemu sebelumnya. Tetapi ketika Elia meminta sesuatu kepadanya, dia berikan. Menjadi gambaran sebuah bejana yang merelakan dirinya untuk masuk dalam proses yang diinginkan oleh Sang Penjunan. Apa yang terjadi selanjutnya saudara? Apakah dia kekurangan? Apakah selanjutnya dia mati, binasa bersama anaknya? Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan mereka terpelihara. Mereka diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Selama 3 tahun setengah hujan tidak turun, kekeringan terus terjadi, tetapi kehidupan mereka dipelihara oleh Tuhan. Dia menjadi bejana yang mau dibentuk oleh Sang Penjunan, taat, dengar-dengaran, mengatakan apa adanya yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman Allah pada malam hari ini, kita mau taat terhadap firman Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi dengar-dengaran, kita mau terus belajar dan belajar untuk tidak melakukan dosa. Kita mau terus belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sekalipun tubuh ini mungkin lemah, kadang gak mampu. Tetapi ketika kita meminta kekuatan dari Roh Kudus, ketika kita meminta kemampuan dari Tuhan, pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Pasti akan diberikan kemampuan, pasti saya dan saudara akan terus dibentuk, diproses menjadi bejana. Dan satu saat menjadi bejana yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada sore hari ini sampai di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Ruh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dari awal kita mau angkat pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Ruh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Ruh-Mu, ku dibaharui
Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Rio berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Allah Bapa kami yang berdoa dalam kerajaan surga ya Yesus, kami bersyukur ya Bapa atas pada malam hari ini ya Bapa, firman-Mu yang begitu indah ya Bapa, firman-Mu yang kembali mengingatkan kami ya Bapa, untuk kami mau hidup ya Bapa seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa, ajar kami ya Bapa, untuk kami terus mau dibentuk oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman-Mu, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan yang Kau pakai lebih hari lebih heran ya Bapa. Dan kami jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini ya Bapa, kami pun juga memberkati kami ya Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam satu nama dari Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kita alatnya Tuhan dan bejana-bejana Tuhan ya di hadapan Tuhan yang berarti. Tuhan Yesus memberkati. Nanti latihan pujiannya yang ada wanita, dan besok tetap juga ada doa, lalu Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak, pagi siang ibadah raya. Jangan lupa minggu terakhir kita pakai ya baju batik ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri pada malam ini, saya jemput bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Hanya Dia ya, sebagai gunung batu kita, supaya kita tetap kuat. Haleluya. Dia gunung batuku, haleluya. Hanya Dia kota berengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya, aku tidak akan goyah, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu awal pertengahan sampai akhir dalam ibadah pada malam ini ya Bapa. Dan pesan kebenaran firman Allah menguatkan iman kami bersama. Kehadiran kami bersama-sama sudah diberkati oleh firman Tuhan dan sudah diberkati lewat utusan yang kami kerjakan dalam ibadah pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, latihan pujian, persembahan jemaat kerjakan, dan kami pulang menyertai bungkus kami dengan darah Kristus. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian dikasih Tuhan. Pulanglah nanti membawa berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam ini sampai Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat